Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah atas qadarullah pada kesempatan petang sore hari ini masih kita merasakan banyak nikmat ya, karena curahan nikmat rahmat dari Allah berupa sehat dan sempat. Semoga kita bisa mensyukurinya, sehingga dengan syukurnya kita semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan menjadi barokah buat kita, dan yang masih Allah tahan segera Allah berikan pada kita. Amin Allahumma amin. Salawat iring salam semoga Allah limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin. Para ikhwan, akhwat sekalian, masih dalam suasana bulan Syawal yang identik dengan Idul Fitri, maka perkenankan izinkan saya mengucapkan untayan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, wa antum kulla yaumin bi khair, minal aidin wal faizin. Dan saya juga mohon maaf atas nama diri dan keluarga kepada para ikhwan semua yang tentunya selama ini banyak khilaf, banyak salah ya, karena banyaknya bicara. Dan pada Allah kami beristighfar. Astagfirullahaladzim. Para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Jalalain ya. Ini alhamdulillah sudah sampai ayat ke-88 ya. Kita nanti sesampainya, kalau selesai 3 ayat ya alhamdulillah, kalau kurang bisa nambah ya, kalau kurang bisa nambah. Insya Allah masih banyak fotokopinya ya Pak, fotokopinya masih banyak nih. Kita langsung ya ke halamannya, halaman 13 ya Pak, halaman 13 ya, bawah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari garis itu, di garis hitam itu 3 baris ke atas ya, ke atas. Waqalu, dan mereka berkata, ya mereka masih ahli kitab ya pada waktu itu ya, ketika di Mekah ya ada orang-orang Nasrani, di Madinah banyak orang-orang ya Yahudi. Dan mereka berkata lin nabi, kepada nabi ya, nabi dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istihzaan ya, sebagai bentuk ejekan. Jadi bahasa ejekannya ketika ditawarkan, disampaikan risalah al-Islam dengan ayat-ayat Allah dibacakan pada mereka ya, mereka mengatakan qulubuna gulfun ya, qulubuna gulfun. Mereka mengatakan hati-hati kami gulfun ya, tertutup. Ya. Hati-hati kami tertutup. Qulub ya bentuk jamak pada kolbun. Nah, gulfun itu jam'un aglafun. Gulfun itu jamak daripada aglafun. Artinya tutup ya. Ai maksyatun atau terbungkus biaktiyati dengan dengan tutup ya. Aktiyatu ini Pak, gito itu telapak nih ya, telapak meja namanya gito. Nah, itu jadi terbungkus dengan telapak, kayak telapak ya, namanya telapak ya Pak, taplak salah ya, taplak, telapak lagi, ini namanya taplak ini. Nah ini nih, iya ini namanya apa? Jadi terbungkus dengan taplak, itu ya, taplak bukan tadi saya ngomong taplak ya. Yang benar, tadi benar? Taplak. Jadi terbungkus.
Fala ta'i, maka tidak mendengar mataku apa yang kamu ucapkan. Ini ejekan. Jadi memang orang-orang ahli kitab itu sudah membatasi diri, menutup diri untuk tidak mendengar, ya, untuk tidak menerima ajaran yang Rasul bawa. Nah, ini hal yang sangat ironi. Bal, ya, bahkan bal di sini lil itrobi, ya, untuk itrob itu maksudnya untuk apa? Menunjukkan keniscayaan. Yang niscaya, yang pasti, ya, la'anahu humullah, telah melaknat pada mereka siapa? Allah. Jadi mau alasan omong apapun, kalau itu memang bentuknya sebagai apa tadi? Istihza'an, sebagai ejekan, maka sebagai hasilnya balasannya mendapatkan kutukan Allah. La'anahu itu ya pastian. Sebagai lil idrabi tadi ya, untuk kepastian buat orang yang mengejek ya Nabi, berarti juga mengejek Allah. Ab'adahum, ya, saking jauhnya mereka an rahmatih, dari rahmatnya Allah. Jadi karena jauhnya atau sangat jauhnya, ya, ab'aduhum berarti ya, ab'aduhum. Kalau ini bentuk tafdhil ya, Pak. Ab'aduhum, sangat jauh, ya, mereka an rahmati, dari rahmatnya Allah. Wa khadlihim anil qabul, dan apa? Putus asanya mereka dari diterimanya apa? Doa mereka, ya, atau harapan mereka yang selama ini berharap untuk mendapatkan kemenangan, berharap untuk mendapatkan rahmat, nggak bakal diberi oleh Allah. Yang ada adalah kutukan. Jadi kutukan ini terus ya Pak, terus sampai nanti ya, dan seterusnya, bukan sampai kiamat saja. Pasca kiamat itu mereka dalam kutukan Allah, murka Allah. Jadi jangan dipikir mereka yang sekarang sedang ngadiguna Pak, ya, yang di Israel sana, Zionis Israel itu berarti mereka adalah orang-orang pilihan. Itu orang dalam kutukan. Dan kutukan ini enggak dicabut sebelum mereka tobat ya. Yang tobat ada. Yang nerima ada. Lanjut, bi kufrihim, karena kufurnya mereka. Jadi mereka itu dilaknat oleh Allah karena kufur. Nah, kufur itu tadi artinya apa, Pak? Tutup juga ya, Pak. Kufrun itu artinya tutup juga, cover ya, tutup juga. Tutup juga. Jadi sudah menutup diri, membatasi diri, membentengi diri untuk tidak menerima pencerahan ya dari nur yang dibawa oleh Nabi berupa Quran. Quran itu nur ya Pak. Quran itu nur. Walaysa adami qabulihim, dan tidak adanya ya. Walaysa, dan tidak adamihim, ada qabulihim ya, adam juga artinya tidak juga ya Pak. Atau walaysa, dan tidak adami qabulihim, tidak adanya diterima dari mereka. Itu lili karena cacat fi qulubihim, karena hati mereka cacat. Jadi doa-doa mereka enggak diterima itu bukan karena hatinya yang rusak, yang cacat ya, tapi karena memang kufurnya mereka. Jadi bukan karena penyakit hepatitis, penyakit liver, bukan Bapak. Bukan. Tapi karena apa? Kufur. Hati mungkin mulus-mulus aja gitu ya. Enggak ada terindikasi penyakit hati. Penyakit hati kan sebutnya penyakit hepatitis ya. Hepatitis bukan. Tapi atau penyakit liver ya, bukan. Tapi ini karena kafirnya mereka. Faqalilan, faqalin, maka sedikit, mayu'minun, apa yang mereka beriman. Jadi tetap ada dari kalangan ahli kitab yang beriman ya. Imannya mapan, ada ya. Imannya kuat, ada. Nah, salah satunya adalah
putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul salah satunya. Abdullah bin Ubay bin Salul kan Islam, tapi nggak beriman. Kenapa Pak? Islam nggak beriman? Munafik ya, munafik tulen itu. Dia masuk Islam, tapi dia tidak beriman. Tapi putranya namanya Abdullah juga, itu benar-benar menjadi anak yang beriman. Ya, makanya begitu bapaknya mati, dia datang ke Nabi, ya minta supaya Nabi menyolatkan, dan Nabi juga mau menyolatkan. Nah, karena juga emang ada kebaikannya. Ya, kebaikannya salah satunya adalah ketika Nabi hijrah, paman Nabi Hamzah hijrah, nah diberi baju ya sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka atas jasa-jasa kebaikan itu Nabi ingin balas budi, tapi kemudian turun ayat ya yang melarang Nabi menyolatkan jenazahnya orang munafik ya, surat apa? At-Taubah 84 ya. Jadi jangan kamu selati jenazahnya orang yang matinya apa? Fasik, dan nggak boleh berdoa di atas kuburannya selamanya, nggak boleh. Waktu itu Nabi hampir menyolatkan, dan juga sempat ditegur sama sahabat Umar. Tapi tadi Nabi orangnya yang baik banget ya. Nah, kemudian turun ayat itu, baru akhirnya apa? Nabi tidak menyolatkan. Itu. Jadi ada yang beriman. Nah, salah satunya tadi ya, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tidak munafik. Dan dia menjadi muslim, pemuda yang muslim, mukmin ya, yang benar-benar mukhlis ya, bukan munafik. Lanjut. Ma di sini yang disebut faqoli lamma yu'minun, maknya itu yang tadi saya terjemahkan apa yang gitu ya. Itu mazaidatun, mazaidah. Zaidah itu tambahan li taqidil qillati. Ya, sebagai tambahan karena ya, sebagai tambahan untuk menegaskan saking sedikitnya jumlah yang beriman. Ai imanihim qalilun jiddan. Ai imanihim qalilun jiddan, atau iman mereka itu sedikit sekali ya, sedikit sekali yang beriman. Jadi sedikit sekali yang beriman. Jadi ada ya Pak, tapi sedikit. Sampai hari ini ada Pak orang-orang ahli kitab yang beriman, tapi dibandingkan yang kafir lebih banyak gitu ya. Lebih banyak. Artinya kita juga sering tahu Pak di medsos ya, ada pendeta bahkan masuk Islam ya. Ini lagi ngetren ini siapa? Doditan ya. Kemudian Jesslyn itu yang perempuan, baru kemarin Jesslyn itu bulan apa, Januari atau Februari masuk Islam. Februari. Luar biasa itu ya. Jadi mereka tuh kalau mereka itu Pak kalau masuk Islam pada militan ya. Padahal dia baru kenal gitu, tapi karena masuk Islamnya benar-benar atas dasar pengertian ya, ilmu dia nalar luar biasa, logikanya masuk ya, sampai ke hati, akhirnya beriman. Kalau kita ini kan pada keturunan, nah ya makanya Islam dari awal, ya dari lahir ya. Tapi ya tadi, ya, bahkan ada yang Islam lahir tapi begitu baca Quran belum bisa ada Pak. Loh, mereka mah udah pada pinter-pinter berbahasa Islam juga, ya kan? Pinter-pinter ya baca Quran. Nah, kita ini Masya Allah. Nah itu jadi ada ya, tapi tadi imanihim qalilun jiddan. Iman mereka artinya beriman itu sedikit sekali ya, dibanding yang masih tetap yang ada yang aktif terus menyerang, ada ya Pak. Ada. Saya bingung Pak itu. Ketika di medsos itu ada kejadian di Gaza sana itu kan biasanya masuk di YouTube tuh. Terus di bawahnya kan banyak yang komen tuh ya, yang komen-komen. Itu yang komen-komen itu ada orang Indonesia banyak yang belain orang kafir, banyak yang belain Zionis Israel. Saya bingung gitu kan. Emang ada orang Yahudi di sini di Indonesia. Paling tidak kan mereka Kristen kan. Kristen itu kan sama juga tinggal diakui kan, sama Zionis Israel nggak diakui kan. Nggak diakui karena Isa itu nggak diakui sama mereka kan. Bingung gitu kan, itu orang ternyata memang ada juga toh jauh di pesek gitu ya. Ada juga loh ya kan, ternyata ada juga kan itu. Jadi
luar biasa. Jadi dia nggak suka banget dengan kita yang kita gerak girang ya, kayak kasus kemarin Iran itu kan nyerang, kan kita seneng tuh. Tuh mereka juga nggak seneng itu kan. Mereka nggak seneng itu. Aneh tuh. Gitu Bang De ya? Banyak ya? Saya bingung tuh, kok orang ada aja. Buzzer itu. Oh, buzzer. Buzzer itu berarti siapa itu? Buzzer itu pelaku yang di media sosial yang dibayar untuk cover yang kayak gitu-gitu. Yang bayar Yahudi emang? Oh. Makanya kalau yang bayar orang Kristen kan, ya orang Kristen mestinya kan sama gitu kan, sama-sama dimusuhi kan, sama-sama dimusuhi gitu. Jadi tadi itu ya, ahli kitab pada waktu itu ketika disampaikan oleh Nabi tentang ayat-ayat Allah yang mengajak mereka kepada iman, untuk iman ya, kalau kepada Allah sudah iman mereka, karena memang Tuhannya Allah ya, mereka itu beda dengan orang-orang musyrik yang waktu itu nyembah berhala. Gitu. Tapi ketika diajak untuk mengimani ke Rasulullah Nabi dan kitab Quran, nah, mereka mengatakan qulubuna gulfun. Hati kami telah gulfun, telah tertutup. Pokoknya sudah harga mati, nggak akan ada yang bisa masuk. Gitu, seperti itu. Antipati ya. Oh. Hah? Kok bukan antipati, udah antipati. Antipati. Berarti itu sifat menutup diri dari petunjuk Al-Quran itu termasuk adab bagi mereka maksudnya. Nah, bal la'anahum itu adalah laknat Allah pada mereka itu. Jadi otomatis per orang yang tadi ya sudah menutup diri itu, bahkan keniscayaannya tadi disebutkan oleh Ibnu siapa? Imam Jalaluddin adalah li'itrob tadi kan, itu kepastian, keniscayaan itu. Siapapun orang yang menutup diri untuk tidak menerima Al-Quran sebagai nur ya, sebagai falsafah hidupnya, sebagai panduan hidupnya, maka dia orang-orang yang dikutuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah banyak kasus sebelumnya kan, betapa orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu termasuk memusuhi nabinya, mereka dikutuk. Ada yang kutuk jadi babi, ada yang kutuk jadi kera, ya kan. Zaman Nabi Isa mereka dikutuk jadi apa? Babi. Zaman Nabi Musa mereka dikutuk jadi kera. Lanjut ya. Walamma ja'ahum ayat 89. Walamma dan tatkala ja'ahum telah datang pada mereka apa yang datang kitabun kitab, maksudnya Al-Quran, min indillah di sisi Allah, musaddikun yang membenarkan lima ma'hum terhadap apa yang ada pada mereka. Nah ya, yang ada pada mereka apa? Minat Taurah. Minat Taurah. Berarti ini khususnya ahli kitab di kalangan Yahudi. Nah, yang datang apa? Wal Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Wal Qur'anu. Dia ada Al-Qur'an. Wa kanu dan adalah mereka min qabli dari sebelumnya, qabla maji'ihi sebelum datangnya itu Quran maksudnya. Yastaftihuna mereka minta dibukakan, mereka minta kemenangan. Gitu. Mana mintanya itu di sin sama taknya itu. Kalau bentuk madinya istaftaha. Nah, mudhari'nya yastaftihu. Karena di jamak yastaftihuna. Ini namanya apa? Af'alul khamsah, termasuk fiil yang 5. Af'alul khamsah yastaftihuna. Jadi bentuknya bentuk bina apa? Bina tolab ya, bina tolab, ada tuntutan istaftaha. Karena ketambahan alif sin dan ta. Tapi kalau di fiil mudhari'nya alifnya enggak ada. Ya. Mereka minta kemenangan. Ya. Yastansyiruna mereka minta pertolongan. Gitu ya. Jadi sebelum Nabi dibiksa menjadi Nabi, diangkat jadi Rasul, sebelum Quran turun, mereka sudah minta sama Allah ya, supaya mereka diberi kemenangan, diberi pertolongan alladzina kafar untuk dapat mengalahkan orang kafir. Jadi rupanya mereka juga zaman itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Nah, seperti di Madinah kan, Pak. Di Madinah memang mereka ada musuh, cuman mereka tidak melakukan peperangan secara gentle, tapi mereka berpihak kepada kedua belah pihak yang sedang berperang.
Di Madinah yang sedang berperang siapa, Pak? Kaum Aus dan Khazraj, ya kan? Aus dan Khazraj itu berperang dan itu terus-menerus berperang. Dan mereka Yahudi itu, Pak, ada yang di pihak Aus dan di pihak Khazraj. Luar biasa kan? Itu. Jadi ada. Jadi ada yang berpihak di kaum Aus dan pada pihak kaum Khazraj. Itu. Dan mereka mengambil keuntungan dari situ, ya, keuntungan dari situ. Ya, mengambil keuntungan, bisa jual senjatanya, ya kan? Jadi ngambil keuntungan. Lanjut ya. Yaquluna, mereka berdoa ya ketika masih belum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, ya, ketika Quran belum turun, Allahumma unsurna, ya, Allahumma unsurna, Allahumma unsurna, ya gitu ya. Tapi kalau di wasal bacanya Allahumma unsurna. Ini kan tapi doa. Bacanya nggak mesti harus kayak Quran ya, Pak. Jadi Allahumma unsurna. Ya Allah, tolonglah kami alaihim atas mereka orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, yang mereka ditolak untuk mendakwahkan kitab Tauratnya. Bin Nabi, dengan seorang Nabi al-mab'usi, dengan seorang Nabi yang diutus akhiriz zamani, ya, bacanya akhir bukan akhori ya. Kalau akhori lain artinya yang lain, kalau akhir itu yang lain, tapi kalau akhir yang terakhir tuh. Jadi kan ini gundul. Ya. Bang Ade, kalau suruh baca sendiri ngulang tuh bisa ngulang doang, bisa nggak kira-kira? Ngulang, nggak usah. Ngulang doang. Soalnya biasanya santri itu gitu, Pak. Ketika kiai baca, dia kayaknya merasa bisa gitu kan. Ya. Tapi begitu suruh ngulang, Ramoni. Nggak jalan. Biasanya akhiri zamani, ya. Saya ulang ya. Yaquluna, mereka mengatakan atau berdoa, Allahumma unsurna, ya Allah tolong kami alaihim atas mereka untuk dapat mengalahkan orang kafir, maksudnya bin Nabi dengan seorang Nabi al-mab'usi yang diutus di akhir zaman. Kenapa mereka doanya kayak gini, Pak? Karena memang di kitab Taurat itu juga sudah ada informasi bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Nah, akhir zaman Nabi Muhammad. Nah, jangankan akhir zamannya, Nabi Isa aja sama orang Yahudi ditolak, ya kan? Ditolak kalau Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa dituduh anak haram, ya kan? Dituduh anak haram karena Nabi Isa lahir tanpa bapak. Itu, loh ya kan? Makanya tadi saya bilang ironi. Kok ada orang di Indonesia itu yang bela-bela jenis Israel gitu kan? Padahal Kristen itu juga ditolak sama mereka loh, Pak. Kristen ditolak sampai hari ini, Kristen nggak diterima sama orang jenis Israel itu nggak diterima. Nggak boleh masuk ke Iya. Dan termasuk orang Kristen yang ada di Palestina juga termasuk yang kena sasaran kekejaman jenis Israel, gereja-gerejanya kan? Oh iya, gitu. Terkena sasaran dia. Tapi kok makanya saya bingung itu, Mam. Ya, kata Bang Adit tadi karena itu buzzer gitu ya. Buzzer masih apa yang bayar? Jadi penting apa? Cuan kan? Yang penting cuan. Tahu cuan nggak, Rois? Apa tuh cuan? Apa? Oh, duit. Soalnya tuh tangganya orang Cina semua dia jadi tahu. Tangga orang Cina semua tahu cuan deh. Jadi ironi banget ya. Lanjut. Jadi Bang Ade bisa ya tadi kalau suruh ngulang ya. Sekali-kali saya suruh ngulang ya, Bang. Ramoni. Falamma ja'ahu, maka tatkala datang pada mereka ma'arofu, apa yang telah mereka ketahui. Ya, arofu arti aslinya apa arofu? Arti aslinya apa arofu? Kenal ya, kenal. Ta'aruf kan? Saling mengenal ma'arofu. Nah, jadi mereka tahu, kenal betul ya ciri-ciri Nabi yang bakal turun itu seperti apa. Sifatnya, ya, perilakunya, bahkan ciri-ciri fisiknya. Loh ya kan? Ciri fisiknya. Siapa tuh, Pak? Yang ketika Nabi mau ikut dagang sama pamannya ke Sam. Ya. Nah, begitu dalam perjalanan singgah. Itu orang itu karena dia baca kitab, dia tahu. Nah, pasti di rombongan kalian ada anak yatim. Nggak begitu sih ngomong gini. Ini anak siapa gitu? Ini anak siapa gitu kan? Kemudian Abi Thalib jawab, ini anak saya. Bohong kamu, pasti ini anak yatim gitu. Gitu kan? Bohong kamu, ini pasti anak yatim. Gitu.
Karena dia udah lihat waktu dari kejauhan itu rombongan sudah dinaungin awan. Oh, itu tandanya ya. Naungin awan terus. Itu namanya irhas. Kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang calon nabi Rasul namanya irhas. Kalau sudah jadi nabi kan namanya mukjizat. Kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat. Tapi kalau sebelum jadi nabi namanya irhas. Diikuti awan. Kemudian begitu dia singgah, dilihat punggungnya ada tanda-tanda kenabian, gitu kan. Kemudian ciri fisiknya yang lain dia tahu karena karena Allah menyebutkan hum ya'rifunahu, ya'rifu kan? Hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna, mereka itu kenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking banyaknya sifat-sifat Muhammad itu di kitab Taurat. Juga Injil. Banyak setiap lembar seperti halnya kita baca Quran, Pak. Hampir setiap lembar ada nama Isa disebut kan? Gitu kan. Musa juga banyak disebut seperti itu kan. Kalau Nabi Muhammad disebutnya apa Ustaz? Di dalam Ahmad. Muhammad, dua Ahmad gitu. Seperti dalam surat As-Saff kan disebutkan Ahmad kan. Ismu Ahmad. Sebenarnya namanya Ahmad, seperti itu. Jadi tadi pendeta tadi sudah pasti bohong kamu. Nah, bawa pulang ini, jangan bawa ke Sam. Ini kalau ketahuan bakal. Nah, karena dia tahu ini bukan orang keturunan dari Israel. Bukan Bani Israel, tapi ini orang Arab. Ini Bani Ismail ini. Ya. Itu. Tapi ini objektif ya, orang tadi bawa pulang. Ini bisa dibunuh. Nah, kenapa? Karena mereka bakal bagian. Ayat kan bagian kan, bakal dengki. Nah, itu. Ini udah ajan ya? Ya udah Bang Ade nanti lanjutin. Demikian ya. Sampai situ dulu ya. Demikian. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.